kenapa kok dokter Christian memilih PSI? PSI apa mungkin? Ya. Karena kalau saya sekilas lihat dan tahu, ya nggak tahu banyak sih. Ya, ya. Kebanyakan Anak-anak muda pengurusnya, bahkan ketua umumnya anak muda ya kan. Nah, apa mungkin itu jadi salah satu alasan dokter Christian untuk masuk di bendera PSI ini atau gimana itu, Dok? Ya. Oke, sama gini, Dok, aku mau tanyain. Soalnya kan banyak sekali isu, bukan mungkin isu ya. Masyarakat tuh takut divaksin, takut banget masyarakat awam, karena mereka ada yang mendengar orang divaksin malah positif COVID atau bahkan lebih parah dari itu, gitu loh. Yang waktu itu ada beritanya ya? Iya, yang Siapa ada berita. Itu beritanya waktu itu ya? Satu orang ya kayaknya. Seseorang lah di Jawa sana yang pas setelah divaksin malah dia positif tuh, gitu loh. Kalau itu mungkin ke Tommy itu dia sudah tes dulu tapi hasilnya belum keluar kan. Kalau tes dia PCR berarti. Ya, swab PCR itu kan lama hasilnya baru keluar karena kan ngantri. Nah, sampel kan banyak yang harus dikelola. Betul. Ngantri, mungkin dia sudah swab, diambil lendirnya di tenggorokan. Lalu karena dia ngantri masih lama, 2 minggu baru keluar, dia vaksin. Setelah itu dia vaksin. Dapat vaksin itu kan. Dapat vaksin, besoknya atau 2 hari, 3 hari dapat vaksin. Terus abis vaksin 2 minggu kemudian hasilnya keluar positif. Jadi dipikirnya karena vaksin baru dia jadi positif, padahal enggak. Mungkin sebelum divaksin dia sudah positif. Sudah positif, cuma kan hasilnya belum keluar. Kan swab itu ngantrinya 2 minggu. Betul. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang vaksin, soal macam-macam lah. Nah, sekarang kita mau cross check aja, Dok. Ya. Apa benar nih katanya orang-orang? Iya. Corona ini, COVID ini itu konspirasi, Dok. Ya. Menurut dokter gimana? Pandangan sebagai dokter itu gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya terlepas dari asal usulnya itu konspirasi diciptakan oleh manusia, disebarkan di udara ataupun bukan konspirasi, misalkan memang virus itu ada, dia menyebar lewat hewan dan lain-lain. Apapun itu, virus itu sekarang ada. Jadi buktinya ada gitu ya. Saya luruskan dulu. Jadi banyak pemahaman di masyarakat salah itu, mereka pikir kubu yang percaya konspirasi ini tidak percaya bahwa COVID itu ada. Yang percaya COVID itu ada hanya kubu yang non konspirasi. Padahal tidak, yang konspirasi ini kan mereka percaya bahwa awalnya itu dibikin oleh manusia. Tapi kan berarti mereka percaya virus itu ada sekarang kan dibikin sama manusia, disebarkan ke udara. Berarti kan titik temunya sama-sama percaya bahwa COVID itu ada. Hanya yang kelompok satu ini percaya bahwa itu dibuat oleh manusia, sengaja disebarkan. Yang kelompok yang satu ini percaya bahwa ini terjadi secara alami. Tetapi kedua kelompok ini kan bertemu di satu titik bahwa virus COVID itu ada di udara. Sebenarnya ada gitu. Mereka percaya. Ini yang banyak masyarakat yang salah paham bahwa mereka ikut-ikut di kubu yang konspirasi. COVID itu tidak ada. Tidak. Kubu yang konspirasi itu percaya bahwa COVID itu ada. Hanya mereka percayanya COVID itu dibikin oleh sekelompok orang untuk mencari keuntungan semata jadinya. Misalkan oligarki, ya kan, kelompok-kelompok globalis dunia. Mereka percaya bahwa ini orang-orang yang menyebarkan di udara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi mereka percaya ada, kan disebarkan di udara berarti ada kan? Berarti ada ya. Betul. Kan? Cuma awalnya aja yang beda. Tapi apapun itu, apapun asal usulnya, dari Wuhan atau bukan, dari hewan atau dibikin, alami atau sengaja, itu semua kan tidak penting lagi. Yang penting sekarang itu COVID-nya ada, bagaimana kita mencegahnya, mentaati protokol kesehatan supaya kita jangan kena, jangan membahayakan nyawa kita dan keluarga kita. Itu kan dan orang lain sekarang betul. Yang penting kan itu. Oke, cukup menarik ini bahas COVID dan kelihatannya kalau bahas COVID ini nggak selesai ya, karena cukup panjang ya, Dok ya, cukup panjang. Yang penting adalah kita masyarakat mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah dan sabar menunggu nih vaksinnya. Betul. Kan? Sebagai kita orang awam, masyarakat awam itu kan kita harus sabar. Jadi pemerintah sudah pasti berusaha yang terbaik untuk masyarakatnya ya. Jadi nggak mungkin sampai
mengorbankan masyarakatnya ya. Sambil Oke. menunggu itu kita tetap mentaati protokol kesehatan. Betul, setuju. Yang sudah divaksin pun tetap mentaati protokol kesehatan. Vaksinasi itu bukan segala-galanya. Vaksinasi itu salah satu cara supaya kita cepat keluar dari pandemi ini. Oke. Tetapi ada cara-cara lain juga yang tidak kalah penting yang tadi itu. 3M itu. 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Sekarang jadi 5M. Menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Oke. Jadi kita jangan terlalu berjalan lah. Jangan terlalu tapaleuk. Tapaleuk, orang gua main tapaleuk. Itu bahasa kerennya membatasi mobilitas. Tapi keren pakai tapaleuk. Kelihatannya kok di nasional kan keren tuh tapaleuk gitu ya. Membatas. Kita semua tahu dokter cukup sibuk di aktivitas sehari-hari sebagai dokter lah. Siap. Terus apa sih yang memotivasi dokter kok mau terjun ke politik? Ini kan karena saya sempat bertanya-tanya kaget, kok main politik nih? Maksudnya terjun ke politik ini apa nih yang memotivasi dokter kenapa mau terjun ke politik nih? Betul. Ini pertanyaan Ketum ini banyak yang tanya ke saya dan saya yakin kalau ketemu mereka atau sesama teman dokter pun pasti banyak yang bertanya kayak hal dalam hati nggak berani tanya ya. Dari tatapan matanya kelihatan. Oke. Berarti saya yang tanya mewakili teman-teman semua nih. Ini orang gila. Jadi dokter kurang apa? Nah iya kan, duit sudah banyak. Amin. Amin. Maksudnya kurang bisa makan bisa. Iya. Ya kan punya status sosial yang baik. Oke. Ya. Bisa melayani orang juga. Betul, ya kan? melayani masyarakat juga pasti. Tapi begini, kalau saya jadi dokter, itu saya melayani dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Contoh, saya praktek satu hari paling saya bisa bantu 20 orang. Siap. Di ruang praktek saya ya kan, itu juga udah capek 20 orang dari pagi sampai malam. Tapi kalau saya ada di pemerintahan, melalui politik, saya ada di pemerintahan, misalkan ikut menjadi pembuat kebijakan, saya bisa membantu ratusan sampai ribuan orang. Contohnya, saya bisa bantu bikin puskesmas pelayanannya di satu tempat ini jadi baik. Saya bisa bantu menyuarakan supaya di situ ada lab PCR atau puskesmas di situ dibangun. Itu kan melayani ratusan ribuan orang. Itu baru dari puskesmas. Kalau saya di komisi saya membidangi pendidikan, kesehatan, olahraga, bisa bayangkan berapa banyak yang dibantu ya. Oke. Jadi tetap tujuannya tetap membantu masyarakat, tapi dengan kendaraannya politik lah. Supaya menjangkaunya lebih luas, itu aja. Lebih dokter besar. juga melayaninya luar biasa, tapi kan saya ingin supaya jangkauan saya aja lebih luas. Toh saya juga tidak meninggalkan profesi saya sebagai dokter. Tetap ya, dokter tetap ya. Itu melekat seumur hidup. Asik. Ya. Setia sama dokter berarti. Terus sama ini, kenapa nih kalau boleh tahu memilihnya kendaraan politik nih? Iya. Partainya kenapa memilih itu tuh? Oke. Kan pasti ada cinta mula-mulanya apa nih betul. Gitu. Cinta mula-mulanya apa nih? Jadi yang tadi saya bilang dengan kita ada dalam pemerintahan, kita bisa menjangkau lebih banyak. Karena sesungguhnya kalau kita ada dalam pemerintahan, kita bisa ikut menentukan kebijakan tuh kita punya 3 sumber daya yang sangat powerful. Sumber daya manusia, kita bisa gerakan ASN, ya kan? Contoh kalau Kotomi jadi wali kota, bisa Kotomi perintah ya, sumber daya manusia, sumber daya regulasi, Kotomi bisa buat kebijakan yang bisa bantu banyak orang susah bisa Kotomi bantu bikin kebijakan. Yang terakhir sumber daya anggaran, Kotomi bisa pakai anggaran sebanyak-banyaknya bukan dari duit sendiri. Nah, 3 sumber daya ini sangat powerful manakala digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Cuma kan masih banyak yang menyalahgunakan 3 power ini, sumber daya ini. Jadi berangkat dari situ saya berpikir bahwa saya harus turun ke dunia politik. Kenapa kok dokter Christian memilih PSI? Apa mungkin? Karena kalau saya sekilas lihat dan tahu, ya nggak tahu banyak sih. Kebanyakan anak-anak muda pengurusnya, bahkan ketua umumnya anak muda ya kan. Nah, apa mungkin itu jadi salah satu alasan dokter Christian untuk masuk di bendera PSI ini atau gimana itu, Dok? Iya. Jadi memang itu salah satunya, dia mewakili PSI ini mewakili anak-anak muda. Mewakili anak-anak muda. Ya, karena begini, banyak anak-anak muda tuh yang kita apatis terhadap politik. Ya kan, kita
kita berpikir bahwa politik tuh kotor semua isinya. Kita orang-orang baik menarik diri, kita menjauh. Kalau selamanya kita berpikir politik itu kotor, kita yang baik ini menarik diri, maka selamanya politik itu berisi orang-orang kotor. Karena kan kita yang baik-baik ini akhirnya nggak mau masuk di situ menarik ya. diri. Maka terus selamanya politik ini politik kotor semua. Kita menarik diri terus selamanya ini isinya orang-orang kotor. Tapi bukan berarti sekarang tidak kotor, tidak semuanya kotor kan? Tidak semuanya tapi kotor kan? Politik itu kan asumsinya begitu. Masyarakat oke. Asumsinya begitu. Maka itu kalau kalian minta supaya politik ini baik dan bersih, maka ayo mari orang-orang baik, orang-orang bersih, orang-orang muda mari yang tergabung di situ. Tergabung di situ. Nah, PSI ini mewakili itu pikiran saya itu. PSI mewakili orang muda, dia partai baru. Bahkan dulu kita itu yang mau menjadi pengurus PSI itu syaratnya ketat, tidak boleh di atas 45 tahun. Tidak boleh berpolitik sebelumnya. Jadi dia tidak boleh mantan partai-partai lain. Dia mau benar-benar orang-orang baru yang pikirannya belum terkontaminasi masuk lalu dididik dengan cara-cara yang baru. Nah, jadi dulu zaman waktu saya bergabung PSI itu di PSI tidak ada mantan partai lain. Dan kami semua di bawah 45 tahun. Ini yang struktur pengurus inti yang pertamanya ya. Ya, struktur inti itu ketua sekretaris bendahara. Nah, itu nggak boleh 45 tahun, nggak boleh juga pengurus partai lain. Bekas pengurus partai lain pun juga tidak ya. Tidak. Jadi dia partai anak muda, lalu dia seperti itu, makanya saya tertarik untuk tergabung di situ ya. Masuk ke dalam partai ini. Alasan saya berpolitik yang tadi itu. Ya, saya berpikir 3 sumber daya itu, lalu saya berpikir bahwa kalau kita selamanya berpikir politik itu kotor, maka politik ini tidak akan jadi baik begitu. Makanya kita ini harus masuk. Makanya waktu itu saya omong sama teman-teman saya ajak, ayo kita gabung politik. Kita hanya berbisnis saja. Kalau besok-besok negara ini rusak karena kebijakan-kebijakan politik, toh kalian juga tidak bisa berbisnis, ya kan? Ya, betul. Harga hancur. Satu negara itu yang bisa merusak semua itu tatanan ekonomi, sosial, itu kebijakan politik. Kebijakan politik ya. Di Angola itu kalau nggak salah tuh sampai rusak ekonominya, sampai uang tuh nggak ada harganya, lagi. Betul. Itu gara-gara satu aqua gelas bisa berapa ratus ribu, itu ya karena politik. Makanya politik itu menentukan banyak sekali kebijakan, menentukan banyak sekali kehidupan kita. Ya, masa Kotomi mau selamanya orang lain yang menentukan kehidupan Kotomi? Kan sekali-sekali Kotomi mau juga, saya mau ikut menentukan hidup saya sendiri. Contoh, hari ini disuruh tidak boleh lewat jalan ini, kebijakannya dirubah. Ini 3 in 1, hanya boleh lewat sini, kita ikut aja. Besok ganti kebijakan ini, kita ikut. Nah, dasar itulah saya pingin supaya kita juga ada di dalam pembuat kebijakan, supaya kita juga bisa memberi pikiran kita, gitu. Masukan juga ya. Karena kalau kita berteriak dari luar aja tuh nggak bakal didengerin. Coba Kotomi lihat orang kalau demo di depan kantor gubernur mau sampai tenggorokan putus juga, memangnya nggak dipakai. Kita harus masuk di dalam, baru kita bisa didengarkan. Ya. Oh, itu menjadi alasannya dokter ya. Dan saya ajak banyak orang, ayo orang-orang yang merasa dirinya baik, bisa menyuarakan ini, ayo mari kita masuk. Tergabung. Dan ternyata di dalam politik nggak sekotor itu, maksudnya nggak separah itu, banyak kok orang-orang yang baik di dalam politik itu. Setelah terjun di dalam baru tahu ya, ini banyak juga kok orang-orang baik di dalam sebenarnya. Yang berjuang untuk masyarakat tuh banyak. Oke, untuk kedepannya, Dok, kalau melalui kendaraan politik dokter di PSI, apa nih yang diharapkan untuk memajukan NTT, terutama NTT, entah itu ekonomi atau yang lain-lain, bahkan sampai untuk mencegah ini, karena aku dengar juga dokter sempat ngomongin ke pemerintah waktu rapat ya kalau nggak salah untuk lebih mensosialisasiin vaksin yang kemarin itu itu kayak gimana itu, Dok? Jadi waktu itu kita minta supaya, kan waktu awal vaksinasi ini kan banyak masyarakat yang ragu. Betul. Ya, jadi kita minta edukasi, tolong sebarkan brosur-brosur, pamflet, terus billboard di Kota Kupang kan masih banyak yang kosong. Betul. Kenapa nggak dipakai buat dituliskan manfaatnya vaksin? Jadi harus ada edukasi ke masyarakat yang secara masif. Secara besar-besaran, supaya masyarakat semua nggak ada yang takut vaksin. Jadi waktu itu saya sampaikan tuh edukasi.
vaksinasi. Terus edukasi alur misalkan orang yang keluarganya positif, terus satu keluarga ini takut semua kan, mereka mau periksa tuh kemana? Katanya ada yang gratis tuh di mana? Pergi kemana? Oke. Swab antigen di mana yang gratis? Contoh kan ada tuh di Labkesda provinsi Oke, itu yang gratis. di wali kota itu ya? Ya, itu swab antigennya gratis. Terus kalau misalkan dia swab, sekeluarga swab karena ada keluarga yang positif, lalu mereka swab ada lagi yang positif misalkan di situ, mereka harus PCR di mana? Dari situ mereka buktikan Harus PCR kemana? Nah itu alur itu harus disosialisasikan. Terus mereka pulang isolasi mandiri, apa yang mereka perbuat? Kan nggak ada sosialisasi, orang bingung. Mereka kurang informasinya informasi. ya. Saya aja setiap hari ditanya, dok ini kita sudah positif. Sudah positif nih, harus isolasi berapa lama begitu. Terus saya makan apa dok di rumah saya? Terus saya sampai kapan begini kan? Harus ada ibu isolasi 14 hari, nanti ibu setelah tes kena lagi. oke. Ya ibu makanya ini jangan bertemu masyarakat, jangan bertemu anggota lain. Anggota yang tidak kena ya, yang tidak positif lah gitu. Ya, jangan keluar bertemu masyarakat lain. Itu kan harus diedukasi yang baik. Tapi apa pengalaman dokter setelah kita 14 hari itu benar-benar kita bisa negatif hasilnya? Pengalaman. Tidak, itu tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing orang. Oh, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang sampai 3 bulan positif terus, PCR-nya ada. Oh, ada itu dok? Ada. Waduh. Nanti positif, tapi dia tidak menularkan lagi, bisa. Nanti dilihat dari nilai CT. CT itu cycle threshold. Jadi cycle threshold ini menunjukkan bahwa dia masih bisa infeksius atau tidak orang tersebut. Jadi kadang PCR masih positif, tapi dia sudah tidak infeksius, dia sudah tidak contagious, jadi menularkan, bisa. Oke. Jadi CT itu batasnya 40. Biasanya kalau di bawah 40 itu dia masih bisa menularkan, di atas 40 dia sudah tidak menularkan lagi. Oke. Itu menggambarkan bahwa jumlah virus dalam badan itu masih ada berapa banyak. Jadi contoh CT 30, CT 31. Itu maksudnya putaran mesin. Jadi semakin banyak putaran mesin artinya virusnya tuh makin sedikit, sehingga mesin mesti putar banyak biar bisa lihat di mikroskop. Nah jadi makin tinggi nilai CT artinya load virusnya ini makin sedikit, kan harus diputar makin banyak kan, berarti orang ini membawa virusnya sudah sedikit, dia tidak menularkan lagi. Makanya nilai CT itu makin tinggi, orang tersebut makin tidak menularkan. Oh, makin baik lah jadinya ya? Ya, jadi dia kalau keluar-keluar makin tidak contagious, tidak infeksius. Jadi intinya untuk masyarakat yang pertama tetap ngikutin protokol itu pasti. Oke, nggak usah terlalu mendengar berita-berita hoax yang nggak benar soal vaksin, karena pemerintah itu pastinya sudah memikirkan dan meriset terlebih dahulu. Kalau memilih vaksin A, vaksin B, vaksin C itu pastinya baik untuk masyarakat ya. Betul. Oke. Ada pesan lain nggak, Dok? Saya mau ngomongin itu juga, isolasi. Oke, isolasi ya. Isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri kalau sudah kena. Misalkan kita dites positif. Ini kan banyak yang nanya saya, makanya saya keinget nih. Kita harus isolasi mandiri kalau kita punya gejala ringan aja. Kalau gejala kita sedang dan berat sampai ada sesak napas kan isolasinya di rumah sakit. Rumah sakit, betul. Nah, tapi kalau kita gejala ringan kan biasanya kita pulang isolasi mandiri di rumah. Yang banyak orang salah mengerti, itu orang pikir isolasi mandiri itu hanya tidak keluar-keluar rumah bertemu masyarakat lain saja. Tidak. Isolasi mandiri itu juga tidak bertemu dengan anggota keluarga lain yang ada di dalam satu rumah. Di dalam rumah pun nggak boleh ketemu. Jadi harus dia benar-benar di kamar sendiri, ya kan? Dia makan sendiri di kamar, dia mandi juga harus di kamar mandinya sendiri, dia tidur tidak sendiri. Boleh digabung ya boleh. jadinya. Jangan dia makannya sama anggota keluarga lain. Jadi di depan kamar dia dikasih meja, nanti makanannya taruh di meja situ, nanti dia buka pintu kamar, dia ambil makanannya, dia tutup lagi, dia makan. Bajunya pun disediakan ember di depan kamarnya, dikasih deterjen, nanti dia mau mandi bajunya dicemplung situ, baru kita direndam dulu 1 hari misalkan, nanti baru dijemur. Ya anggota keluarga lain yang cuci nggak apa-apa, tapi paling nggak sudah sudah direndam deterjen, bukan langsung dibuka, langsung diberikan ke yang cuci, apalagi dicampur sama-sama. Nah, itu isolasi mandiri. Yang benar. Lalu timbul pertanyaan, kalau orang yang nggak mampu, orang gimana tidur sendiri? Orang dia tidurnya aja di ruang tamu bareng-bareng keluarga lain. Kamar mandi mau sendiri gimana? Betul. Mandi cuma 1, ya kan, kasihan.
Nah, untuk menjawab itu pemerintah harus menyediakan isolasi mandiri terpadu. Oke. Seperti di Jakarta kan ada Wisma Atlet. Wisma Atlet, oke. Nah, jadi orang-orang yang positif yang gejalanya ringan, mereka semua ditaruh di situ kalau tidak bisa isolasi mandiri di rumah, tidak memungkinkan. Tidak mungkin. Entah dari segi ekonomi, segi luas rumahnya tidak Nggak memungkinkan. memungkinkan, Ya kan? betul. Nah, itu pemerintah harus menyediakan isolasi terpadu. Oke. Contoh kita pakai, misalkan Di Kupang udah ada itu. di Kupang kemarin saya sampaikan itu Oke, waktu rapat. Lalu dari pemerintah menjawab sudah disediakan. Sudah Tapi kan disediakan. masyarakat tidak tahu. Nah, ini balik lagi berarti kurang sosialisasinya lagi. yang kurang Kurang ya. edukasi lagi. Padahal kan bisa dipakai. Kan ada kayak Pak Wisma Atlet itu kita punya yang kayak asrama atlet di sini. Mungkin ada asrama haji. Mungkin ada hotel-hotel yang sudah lama yang sepi yang tidak dipakai penginapan. Pemerintah bisa menyewa per bulan gitu di blok semua kan dibikin jadi isolasi tempat, terpadu. Iya, betul. Kan anggaran itu ada. Anggaran untuk COVID itu direfocusing dan direlokasi itu. Anggaran itu diambil untuk penanganan COVID itu kan banyak sampai puluhan ratusan miliar. Kan bisa, masa untuk isolasi terpadu aja tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Gitu. Kemarin sih katanya sudah ada, itu terima kasih, saya bersyukur. Cuma saya lihat kok masyarakat tidak tahu. Buktinya saya aja masih ditanya tiap hari, handphone saya penuh. Dok, kita isolasi mandiri gini-gini. Di mana kalau ada. Bahkan teman-teman dokter sendiri pun tidak tahu. Itu artinya kan kurang edukasi ke masyarakat. Padahal teman-teman dokter ini adalah yang ujung tombak untuk memberitahu kepada pasien, nih loh isolasi terpadu ada di sini. Kan itu tugasnya teman-teman dokter yang berada di garda terdepan. Dokter aja nggak tahu. Kalau mereka aja nggak diberikan info itu, masyarakat gimana? Bagaimana mereka mau menyampaikan ke masyarakat? Ya kan? Nah, itu berarti kan pemerintah kurang informasi. Berarti itu menjadi salah satu PR untuk pemerintah ya. Menjadi PR. Jadi saya bilang kita tuh bukan mengkritik, kita memberi masukan. Betul. Jangan kita omong memberi masukan lalu mereka sudah defense mechanism udah, woi kita nggak gitu, bukan ini kan masalah besar, masalah COVID. Dalam perjalanan kita menyelesaikan problem ini, kita harus banyak menerima masukan-masukan, betul. Ya kan? Supaya bisa mengarah ke output yang lebih baik. Lebih baik. Ya, jangan apa-apa kita anggap kritik mau menjatuhkan. Karena nggak suka ya menjatuhkan. Bukan, ya justru saya sayang. Makanya kasih masukan supaya nanti pemerintah jangan dibilang ini, jangan dibilang itu. Saya kasih masukan gitu. Kebetulan di sini dalam hal teknis saya mengerti karena saya pelaku kesehatan. Betul, dokter. Saya seorang dokter. Maka saya memberi masukan gitu. Karena ada orang bijak bilang, orang yang mau maju adalah orang yang mau mendengarkan masukan dari orang lain. Itu orang yang mau maju. Setuju, kalau itu setuju. Kayak gitu. Jadi pemerintah mau nggak mau harus, bukan mau nggak mau, sebaiknya mendengarkan ya masukan. Banyak pihak, bukan dari saya aja. Dari berbagai. Dari dokter ahli, sering diajak diskusi, dokter spesialis yang menangani pasien COVID, direktur rumah sakit, dokter-dokter umum yang jaga pasien COVID, yang melayani pasien COVID, yang merawat pasien COVID. Nah, terus masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka punya masyarakat diajak diskusi, apa solusi dari kalian, bagaimana di masjid tuh gimana, di gereja tuh gimana sih caranya supaya diajak diskusi. Iya, kalau sekarang gimana itu aturan pemerintahnya gimana yang soal rumah ibadah, apa masih boleh? Setahu saya kalau saya kan Katolik, kita di Katolik itu 50% ya? 50% dibatasi sudah dibatasi, ya? Ini kan sudah masuk masa prapaskah. Tapi dibatasi jumlahnya. Dibatasin ya. Dengan prokes yang ketat. Mau masuk cuci tangan dan sebagainya, diukur suhu, pakai masker, ya. Tetap mengikuti anjuran tetap lah ya. Memang waktu beberapa minggu lalu kan sempat dihentikan semua. Iya, sempat nggak boleh. Iya. Tapi untuk sekarang sudah 50% lagi ya, udah bisa ya. Betul. Oke. Mungkin sementara terlalu asik kita ngobrol karena mungkin kelamaan mengganggu waktunya dokter. Mungkin next nggak keberatan ya kalau kita undang-undang lagi ke sini untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang mengenai seputar NTT. Dokter Kris aman ya. Pokoknya untuk Kotomi pasti maju terus. Ini kan sebenarnya ada beberapa podcast nih, kalau yang lain lihat bisa cemburu nih. Kok nih orang saya janji duluan nggak datang ke sini langsung muncul ya. Ke Kotomi duluan ya. Semoga nggak dilihat sama ya.
Aduh. Aduh, pening dah. Pening sudah, aduh. Oke, mungkin dari Dokter Christian nih, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk teman-teman seluruh NTT nih yang nonton ini, apa nih pesan-pesan di masa-masa sekarang ini apa? Mungkin dokter mau sampaikan ke teman-teman, Oke. boleh. Mungkin ini pesan-pesan terakhir saya biar jelas. Maskernya saya buka karena Kotomi sudah pakai masker. Kita cuma berdua di ruangan ini. Saya pun sudah divaksin. Jadi mungkin sedikit aja cepat. Ya. Biar jelas. Suaranya biar lebih jelas lah Biar ya, lebih jelas. biar lebih jelas. Jadi pesan saya buat masyarakat NTT, masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. 3M tadi. 3M, oke. Sekarang sudah jadi 5M. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Pemerintah melakukan 3T ditambah sekarang vaksinasi. 3T tambah vaksinasi. Nah, harapan saya kita semua nih sudah harus berhenti salah menyalahkan. Memberi masukan boleh, tapi masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan dokternya, medisnya, masyarakat menyalahkan tenaga kesehatan. Kita sudah harus berhenti. Ini saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu untuk keluar dari pandemi ini. Karena namanya pandemi COVID-19 ini kan bencana, tidak ada yang tahu. Pernah awal-awal kan sampai sekarang dikategorikan bencana non alam. Yang namanya bencana itu kan tidak ada yang siap 100%. Betul. Apalagi ilmu kedokteran itu berubah seiring waktu. Maka pemerintah sudah melakukan tugasnya sebaik-baiknya, kita masyarakat melakukan tugas sebaik-baiknya, biarkan tenaga kesehatan bekerja dengan baik, semua elemen masyarakat melakukan perannya, kita tidak usah saling menyalahkan. Ya. Nah, itu pesan saya. Pesan terakhir ya dari dokter ya. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya, Terima kasih, dokter. Jangan keberatan ya kalau kita undang lagi ya, kelihatannya untuk kita bicara-bicara lagi di bukan podcastnya kita nih, karena namanya kita bukan podcast. Oke, mungkin sementara gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di bukan podcast berikutnya.